Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Nah, untuk sesi kedua ini, seperti biasa, kita akan bahas lebih ke altcoins. Jadi, buat lo yang nyari Bitcoin dan Ethereum, itu akan di sesi 1 yang sudah diupload tadi jam setengah 1. Jadi, buat lo yang cari Bitcoin dan Ethereum, maupun lebih ke makro, ya, bisa pindah ke sesi 1. Ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat kondisi market nggak terlalu berbeda jauh. Ya, untuk Bitcoin masih sekitar 24.000, Ethereum juga masih sekitar di 1.800-an. Untuk BNB, dia malah meningkat tipis sebesar 0,09. Lalu Cardano meningkat sebesar 1,4. Sementara XRP, dia meningkat kurang lebih sebesar 1,37. Dan untuk Solana, dia masih terkoreksi sebesar 2,16. Dan untuk Dogecoin, dia malah masih meningkat. Ya, meningkat cukup signifikan sebesar 13,65%. Nah, untuk sekarang ya kita akan pertama bahas dulu BNB. Nah, BNB sayangnya kita masih dalam kondisi yang sebenarnya cukup menyebalkan ya. Kita sudah bahas mengenai retest MA200 sejak BNB berhasil breakout di sini ya. Saat dia berhasil breakout di sini, kita bilang shortnya tunggu dulu aja. Tunggu dulu sampai kena rejection MA200, nanti TP-nya bisa di antara struktur ya di sini atau di MA20. Tetapi ya walaupun RSI dia sudah overbought literally dari 4 Agustus ya, berapa lama di sini terus ya, tapi nggak reject ya, jadi dia mau kena nggak kena lagi, mau kena nggak kena lagi. Jadi buat lu yang pasang posisi short sayangnya belum dapat. Ya, ini dia salah satu hal yang kita harus pelajari juga dalam trading. Nggak setiap kali posisi yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Ya, jadi lagi-lagi ini belum rezeki kita. Ya. Nah, untuk sekarang yang mungkin kita bisa pertimbangkan yang lebih dekat itu adalah antara posisi long atau akumulasi BNB secara spot, yaitu di MA20. Ya. Nah, sekarang MA20 ada di 309,1. Ya, jadi maka dari itu, buat kalian tertarik untuk akumulasi secara spot ataupun mau buka posisi long, bisa pertimbangkan di situ ya. Kalau untuk spot lagi-lagi itu konotasinya lebih ke long term ya, lebih ke ya minimal bulanan, panjangnya lagi tahunan ya. Untuk lebih update spotnya nanti kita akan ya si update TP-nya akan kita lakukan kalau sudah waktunya ya, jadi masih cenderung lama lah ya. Buat lo yang nggak tahu cara TP spot seperti apa, boleh nanti cek di video gue sebelumnya mengenai TP spot. Nah, untuk posisi long ya, jelas MA20 di sini target TP-nya adalah MA200. Jadi tinggal kita balik. Ya, lagi-lagi TA simple. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi yang dekat. Untuk akumulasi spot yang mungkin lebih di bawah ya, bisa pertimbangkan di MA50 yang sekarang ada di 268,3. Yang sebenarnya masih cukup dekat juga dengan struktur summer low dari BNB di 2021 yaitu 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya PR-nya ya secara makronya agar dia bisa tetap bullish yaitu tetap mantul di MA20. Ya, kalau dia bisa mantul di 20 itu bisa menjadi satu pertandingan cukup baik untuk BNB secara overall ya. Dan lagi-lagi seperti yang gue bilang, BNB ini adalah salah satu contoh altcoins yang secara movement bagus ya. Dia cenderung secara konsisten membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya ya, masih konsisten sampai sekarang. Maka ini cukup penting ya bagi BNB untuk bisa lanjut lagi mantul di 20 dan nggak perlu sampai tembus di sini ya. Kalau sampai dia mulai daily close di bawah dari 282,8, nah dia mulai pecah nih secara struktur ya. Jadi itu PR untuk BNB. Nah, sebelum kita lanjut ke altcoins lain ya, kita ada beberapa pesan dulu dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain dari itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom, dan untuk Atom sudah nyaris kena target TP untuk short tentunya ya.
Jadi kita sudah bahas beberapa hari lalu ya. Bahkan sebelum kena, kita bahas target short kita adalah di 12,38. Nah, setelah dia kena di sini ya kemungkinan besar rata-rata buat lo ngikutin sudah dapat posisi short. Sekarang sedang nunggu TP di daerah $11 lebih 6 sen. Tadi nyaris kena ya, tadi dan kemarin nyaris kena, tapi sayangnya belum. Jadi buat lo yang masih pegang posisi short sekarang ya bersabar dulu. Sekarang kalau kita lihat kondisi floatingnya itu lu plus sebesar 6,84%. Lagi-lagi not bad ya. Jadi kurang lebih seperti itu buat posisi short. Lagi-lagi simple, tinggal kalian hold saja sampai dia kena target kita. Kalau nggak kena gimana bang? Kalau nggak kena ternyata dia mulai lagi menemukan volume ke atas ya. Ya sudah, terpaksa kita ini dulu aja. Kita TP dulu aja gitu ya, karena kalau kita lihat di sini volume sellersnya sebenarnya masih oke. Jadi mungkin kita bisa pertimbangkan untuk TP posisi short apabila ya ternyata mulai ada perubahan, volume mulai meningkat dan banyak buyers. Ya, jadi itu mungkin salah satu pertimbangannya ya. Selama masih belum ada peningkatan buyers di volume, hold dulu aja ya. Jadi itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long literally tinggal kita balik. Ya, jadi buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi long atau akumulasi spot, bisa kalian pertimbangkan di daerah $11 lebih 6 sen. Atau kalau mau lebih awal lagi bisa juga di MA20 yang beda tipis di 11,11 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan seperti yang gue bilang ya, dalam beberapa hari terakhir ini, andaikan BTC masih stuck di antara 24, 25, 24, 25 ya, dia sideways di situ. Ada cukup banyak peluang untuk altcoins di mana kita bisa bermain futures dalam jangka yang ya short term lah ya, di mana kita bisa short di sini, long di sini, short di sini dan long di sini ya. Tapi for now step by step aja dulu. Buat long masih di daerah $11 lebih 11 kalau mau di MA20. Kalau untuk shortnya masih di 12,38 ya, otomatis TP-nya tinggal di vice versa dibalik aja ya. Buat short TP-nya di sini, buat long TP-nya di sini ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom, berita bahagia bagi kalian yang konservatif. Ya, untuk yang konservatif sudah kena TP. Jadi kita bisa lihat target TP kita ya buat posisi short tentunya ya, yaitu di MA20 yang ada di 36 sen. Dan tadi dia sudah sampai lowest point itu di 36,47 alias sudah di bawah MA20. Jadi buat lo yang konservatif harusnya udah kena TP. Nah, buat lo yang agresif masih ada jarak sekitar ya berapa persen lagi ke bawah sini ya. Nah, jadi lagi-lagi buat lo yang agresif bisa lihat nih di hari ini. Apakah Phantom bisa tembus atau enggak? Kalau Phantom gagal tembus, naik ke atas, apalagi volume mulai berubah dari sellers ke buyers, ya TP dulu aja ya. Tapi lagi-lagi ya, ya tergantung lo masing-masing juga sih ya. Kalau gue pribadi seperti itu. Kalau mau lebih agresif lagi lo hold terus, ya balik lagi ke manajemen risiko lo masing-masing ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan harusnya sih ya kalau lo ngikutin DCWT dari beberapa hari lalu, lo mau konservatif maupun agresif udah dapat posisi short. Jadi ya harusnya sih ya sekarang tinggal pertanyaan TP di mana aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long atau akumulasi spot tinggal kita balik yaitu di MA20. Harusnya juga sudah dapat kalau spot ya. Kalau untuk posisi long mungkin lo mau lebih konservatif, bisa tunggu dulu sampai mungkin terjadi retest lagi kedua, nah baru kalian long. Nah, longnya otomatis TP-nya tinggal dibalik di 41 sen ya, tinggal dibalik aja. Jadi lagi-lagi TA gue simple, nggak belibet. Kalau belibet ujung-ujungnya malah kesandung sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau sebenarnya lu mau long yang lebih dalam tanda kutip apa ya, lebih risk reward yang lebih oke lagi, mungkin bisa pertimbangkan apabila dia jebol juga ke sini ya. Jadi bisa pertimbangkan juga di daerah TP untuk short di atas ini ya. Jadi untuk versi FTM-nya kemungkinan besar kalau sampai BTC sideways terus 24, 25, 24, 25 adalah price range antara 41 sen dengan 34 sen. Jadi ada kemungkinan bisa seperti ini ya. Lagi-lagi ini tergantung bisa terjadi seperti ini atau enggaknya dengan kondisi BTC. Kalau BTC sideways ada kemungkinan ini bisa menjadi price range untuk beberapa hari ke depan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat akhirnya dia mulai terkoreksi juga setelah 3 hari berturut-turut bagus ya. Price action naik dan volume mendukung. Nah, ini sebenarnya movement yang kita cari kalau dalam satu rally ya. Jadi bukan cuma harga doang yang naik, tapi volume juga naik. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa kemarin akhirnya dia mulai terkoreksi dan sedikit turun. Tetapi koreksinya nggak sampai 53 sen ya. Jadi
posisi spot atau posisi longnya masih belum dapat. Ya. Nah, untuk spot lagi-lagi itu untuk lebih jangka panjang ya. Ya medium sampai panjang lah, bisa di hold bulanan sampai tahunan. Untuk posisi long di 53 sen, kalian bisa pertimbangkan untuk TP di 57 sen. Nah, ini satu struktur yang baru saja terbentuk. Ini adalah satu higher high yang literally baru kemarin terbentuk oleh Cardano ya. Jadi ini untuk TP long secara short term ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, quite easy. Dan kalau mau nge-short sebenarnya juga bisa. Tapi resikonya menurut gue lebih besar karena ini belum pernah ke-retest lagi sebagai resisten. Hanya baru terjadi kemarin saja. Ya, tapi buat lu yang siap dengan resikonya, bisa pertimbangkan untuk nge-short di 57 sen dengan target TP di 53. Tinggal dibalik aja. Ya. Dan ini juga ada possibility Cardano bisa ada sideways di daerah sini juga. 57 sama 53. Kalau BTC masih stuck di daerah 24-25 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk akumulasi spotnya ya sama masih di situ ya. Dan kalau secara struktur, kalau kita lihat ya dia apa ya, dibilang jelek sih enggak ya. MA20-nya kuat menahan. Tapi ya dibilang bagus banget kayak BNB juga enggak secara struktur ya. Jadi masuknya lebih ke not bad. Oke, dan sekarang kita geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX, congratulations bagi kalian yang sudah nge-short ya. Jadi gue udah bahas posisi shortnya itu di $30 lebih 5 sen sejak beberapa hari lalu ya. Nah, buat lo yang sudah dapat posisi short di sini, harusnya sudah kena TP. Karena gue udah bilang target TP kita itu di $27 lebih 75 sen. Kemarin udah kena dan hari ini kena lagi. Jadi harusnya sih kalau lo pasangnya bener, udah profit ya. Jadi kalau kita lihat bagi lo yang nge-short di daerah $30 itu TP-nya tadi untung sekitar 7,7 ya. Not bad at all. Jadi lagi-lagi ya, TA lu nggak perlu ribet ya, nggak perlu wah rasio ini rasio itu. Cuma pakai support resisten aja ya, struktur aja bisa ya. Jadi lagi-lagi gua sarankan buat lu yang masih bingung gimana nih bikin trading plan, jangan yang ribet-ribet ya. Jadi kurang lebih seperti itu, short sudah checklist ya, sudah selesai. Bagi lu yang belum, gue sarankan buat TP dulu aja ya. Dan sekarang yang mungkin bisa kita pertimbangkan adalah posisi long ya. Nah, posisi long ini tentunya kita bisa buka apabila AVAX kembali retest 27,75 ya. Sekali lagi ya, kuncinya adalah retest. Kalau dia retest dan lanjut lagi ke atas ya silahkan kita buka posisi long dan kita bisa TP di mana? TP-nya tinggal kita balik di $30 lebih 5 sen. Jadi seperti yang gue bilang, lagi-lagi simple, nggak banyak ribet gini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan posisi shortnya ya, very simple. Untuk akumulasi spotnya sama seperti posisi long, yaitu di 27,75. Harusnya juga udah dapat ya. Lagi-lagi untuk posisi spot untuk jangka lebih panjang ya. Jadi overall seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic, ya, buat lu yang sudah dengar DCWT gue dari kemarin-kemarin, harusnya udah dapat posisi short. Karena udah ke reject pertama, retest, ya harusnya udah dapat. Ya. Nah, tetapi untuk TP-nya belum kena. Ya, kemarin nyaris kena, hanya beda beberapa sen saja, tetapi faktanya belum kena. Ya, nggak apa-apa, bersabar aja dulu. Ya, buat lu yang sudah pegang short dari sini, ya, dari $1 lebih 2 sen kalau kita bulatkan, itu kurang lebih itu sedang dalam keadaan profit sebesar berapa persen nih? Let me check. Kurang lebih ya 6% lah kalau kita bulatkan lah kurang lebih ya. Nah, jadi masih oke ya. Lagi-lagi volume masih cenderung ke sellers, jadi kita hold masih overall oke. Tinggal kita sabar aja di MA20, paling geser sedikit. Kemarin di 0,925, sekarang di 0,928. Atau biar lebih aman lagi di 0,93 juga boleh. Ya. Jadi itu untuk update posisi short Matic. Nah, untuk longnya tinggal kita balik di MA20 juga. Ya, MA20 yang sama amannya di 0,93. Nah, kalau lo ngelong di sini, TP-nya di mana? Literally dibalik ya. Lo TP-nya sekarang di $1 lebih 2 sen kalau kita bulatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Lagi-lagi very simple. Untuk spotnya bisa ikutan juga di posisi long yaitu di MA20 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk struktur sebenarnya oke ya. Untuk Matic cukup oke. Dia sempat ada satu V-shape recovery ya. Sempat nyaris gagal tetapi berhasil lagi dia rebound lagi saat dia reclaim MA50 dan 20 di sini ya.
Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot juga harusnya kalian sudah kena TP ya, dan posisi shortnya sudah berkali-kali dikasih kesempatan di sini ya. Ini retest pertama, ini rejection kedua, rejection ketiga ya bahkannya. Jadi berkali-kali dikasih kesempatan buat nge-short. Jadi buat lo ngikutin dari kemarin-kemarin, harusnya sudah dapat posisi short dan juga sudah dapat TP ya. Nah, buat lu yang masih bandel ya, belum mau TP, gue saranin TP dulu aja ya, karena di sini confluence MA20 dengan struktur ya. Bisa nggak tembus? Bisa aja sebenarnya. Tapi secara risk rewardnya lebih baik TP aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update posisi short. Kalau kita hitung kurang lebih profitnya ya, itu sebesar kalau lu TP kemarin ya atau hari ini ya, itu sekitar 9,23%. Lagi-lagi not bad ya. Nah, sekarang tinggal posisi long. Untuk posisi long atau akumulasi spot bisa pertimbangkan di struktur ini 8,67 ya. Harusnya juga udah kena kalau lo ngikutin dari kemarin-kemarin. Nah, sekarang posisi longnya TP-nya tinggal dibalik, yaitu di $9 lebih 54 sen. Lagi-lagi simple, nggak banyak ini itu, nggak perlu filternya sampai 4 gitu kan. Suka lihat tuh ya kalau orang trading, wah filternya banyak banget, RSI, MACD, wah semua dipakai, ujung-ujungnya nggak buka-buka posisi ya, nggak buka-buka posisi, kesel, buka asal kena liquid ya. Jadi lagi-lagi dibuat simple aja, kalau dibikin rumit, ujung-ujungnya malah kita ya suka ngelanggar-ngelanggar sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya. Untuk spotnya lagi-lagi sama persis ya di 8,67. Perbedaannya di holdnya aja, jangkanya lebih panjang untuk spot. Bisa bulanan sampai tahunan ya. Jadi itu kurang lebih untuk DCWT kita pada hari ini ya. Lagi-lagi untuk fundamental cryptocurrency market yang masih menjadi apa ya, yang menjadi kuncinya itu masih di the Feds. Apakah mereka akan berubah dari dovish menjadi dari hawkish menjadi dovish. Kalau dia berubah ya dan mulai menurunkan interest rate, ya, itu akan menjadi berita yang sangat bagus dan kemungkinan besar bull market akan lanjut ke atas. Ya, tentunya ini bisa dipicu karena Amerika Serikat makin menuju ke ya mau tidak mau sebenarnya udah dibilang resesi, tapi mereka masih menolak lah bilang ini resesi. Tapi pada faktanya unemployment rate akan meningkat menurut gua. Ya lu bisa cek sendiri lah berita-berita di mana Microsoft, AMD dan perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat mulai banyak memecat pegawainya. Ya, jadi lagi-lagi itu yang kita tunggu dan penurunan dari indeks dolar. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.